Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om salam salam Om, Om salam salam Om. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deo Tri Ardan Yetna dari Prodi D4 Fisioterapi, Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang insya Allah mulia, izinkan saya untuk membahas dan menjelaskan tugas pada mata kuliah patokardiovaskuler pulmonal. Dan kali ini saya mengambil materi yaitu materi vaskuler. Lebih lengkapnya yaitu materi vaskuler pada penyakit varises vena. Berikutnya sebelum saya memaparkan materi yang sudah saya buat, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan apa saja nih yang akan dibahas ke depannya. Yang itu topik bahasannya terdiri dari 6 kriteria. Yang pertama yaitu fenomena kasus pada penyakit varises. Yang kedua, epidemiologinya. Yang ketiga, definisi dari penyakit tersebut. Yang keempat, patofisiologi. Yang kelima, etiologi. Dan yang terakhir, peran fisioterapi dalam menangani penyakit varises ini. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu fenomena. Fenomena pada penyakit varises vena ini. Beragamnya aktivitas dan usia seseorang, termasuk tingkat aktivitasnya, akan mempengaruhi fungsi sistem tubuh secara keseluruhan, sehingga tubuh dapat lebih rentan terhadap penyakit. Salah satunya adalah varises. Para ahli medis sudah menganggap ini penyakit kronis yang harus diatasi dengan lebih serius, ungkap Dr. Alexander dalam kesempatannya yaitu Health Talk dan Sharing, atau bisa diambil judulnya yaitu Cegah dan Waspadai Varises. Lokasi seminarnya yaitu di Jakarta. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 1 Desember tahun 2022. Lalu varises juga dapat terjadi pada semua bagian tubuh, namun pada umumnya lebih sering terjadi pada bagian betis, khususnya bagi kaum wanita. Varises ini sangat mengganggu penampilan pada mereka. Kasus varises sering diakibatkan oleh kebiasaan menggunakan sepatu dengan hak tinggi atau bisa disebut high heels. Dan dalam kesempatan yang sama pula, dari kutipan Dr. Ranita Angkasa, MBA, beliau adalah Kepala Departemen Sales dan Marketing Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran, mengungkapkan pada acara Health Talk merupakan bagian upaya Mitra Keluarga Kemayoran untuk mengedukasi publik seputar penyakit varises yang bila tidak tertangani dengan baik kepada masyarakat umum bisa saja berakibat fatal. Dikatakan Dr. Anita di dalam acara di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan yang berikutnya yaitu epidemiologi varises vena.
Epidemiologi varises vena. Secara umum mengenai 10-20% dari populasi keseluruhan terjadi 2-3 kali lebih sering pada perempuan daripada laki-laki. Hampir setengah dari pasien memiliki riwayat keluarga penderita varises. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu definisi. Definisi varises ini yaitu terpuntir atau pembesaran. Kondisi ini biasanya tampak sebagai area berwarna kebiruan atau keunguan di permukaan kulit. Varises paling sering didapati di tungkai atau betis dan anggota gerak bagian bawah, dan terutama disebabkan karena berdiri dan berjalan yang dapat memberikan tekanan varises. Yang dapat memberikan tekanan varises adalah pembuluh darah vena yang mengalami pembengkakan, tambahan pada vena di tubuh bagian bawah. Varises ini umumnya bukan merupakan kondisi yang serius, namun pada beberapa kasus dapat menjadi penanda dari masalah kesehatan yang lebih serius, seperti terhambatnya vena yang lebih dalam pada kondisi yang dinamakan trombosis vena dalam. Kondisi ini umum terjadi, setidaknya dialami oleh 3 dari 10 orang dewasa. Varises ini cenderung lebih sering dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu patofisiologi. Pembahasan yang berikutnya yaitu patofisiologi. Patofisiologi yaitu pada keadaan normal, katup vena bekerja satu arah dalam mengalirkan darah vena naik ke atas dan masuk ke dalam. Pertama, darah dikumpulkan dalam kapiler vena superficialis, kemudian dialirkan ke pembuluh vena yang lebih besar. Akhirnya, melalui katup vena ke vena profunda yang kemudian ke sirkulasi sentral menuju jantung dan paru. Vena superficial terletak di dalam fascia dan otot. Vena prevota mengizinkan adanya aliran darah dari vena superficial ke vena profunda. Secara umum, mengenai 10-20% dari populasi keseluruhan terjadi 2-3 kali lebih sering pada perempuan dibanding dari laki-laki. Hampir dari setengah pasien memiliki riwayat keluarga penderita varises. Pada keadaan normal, katup vena bekerja satu arah dalam mengalirkan darah vena naik ke atas dan masuk ke dalam. Lanjut ke topik pembahasan berikutnya, yaitu etiologi varises. Etiologi varises yaitu berbagai faktor intrinsik berupa kondisi patologis dan ekstrinsik, yaitu faktor lingkungan, bergabung menciptakan spektrum yang luas dari penyakit vena. Penyebab terbanyak dari varises vena adalah oleh karena peningkatan tekanan vena superficialis, namun pada beberapa penderita pembentukan varises vena ini sudah terjadi saat lahir, di mana sudah terjadi keanehan pada dinding pembuluh darah vena. Walaupun tidak adanya peningkatan tekanan vena,
Pada pasien ini juga didapatkan distensi abnormal vena di lengan dan di tangan. Lanjut ke peran fisioterapi dalam menangani kasus penyakit varises ini. Pemeriksaan fisioterapi ini meliputi pengkajian nyeri dengan visual anatomic scale atau disingkat VAS, kekuatan otot dengan manual muscular, tentang testing, manual muscular testing atau bisa disebut MMT, dan kemampuan aktivitas fungsional dengan foot and ankle disability index atau bisa disebut PADI. Dalam hal ini, intervensi yang dipilih adalah infrared atau bisa disebut IR dan terapi latihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh manajemen fisioterapi terhadap varises vena ekstremitas bawah atau bisa disebut WTB dengan modalitas infrared atau IR dan terapi latihan. Penelitian ini dilakukan di RSUD Bendan Kota Pekalongan dengan metode penelitian deskriptif analitik subjektif. Penelitian ini adalah pasien dengan varises tungkai bawah. Metode pengumpulan data penelitian menggunakan autonomimetis dan pemeriksaan fisik. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.